Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Topan Panhoten, NIM 2019 dari kelas 4A Seni Pertunjukan, berasal dari Universitas PGRI Palembang. Jadi saya kali ini akan membahas tentang teknik dan bentuk evaluasi. Sebelumnya di sini teknik dan bentuk evaluasi ini dibagi menjadi dua, yaitu tes tertulis dan tes objektif. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang tes, yaitu tes adalah suatu teknik atau cara dalam rangka melaksanakan kegiatan evaluasi yang di dalamnya terdapat berbagai item atau serangkaian tugas yang harus dikerjakan atau dijawab oleh anak didik, kemudian diperkerjakan, dan jawaban itu menghasilkan nilai tentang perilaku anak didik tersebut. Berdasarkan jumlah peserta, tes hasil belajar dapat dibedakan atas dua jenis, yaitu tes kelompok dan tes perorangan. Dilihat dari sudut penyusunannya, tes hasil belajar dapat dibedakan atas dua jenis, yaitu tes buatan guru dan tes yang distandardisasi. Tujuan tes standar adalah untuk mengukur kedudukan belajar murid dibandingkan dengan teman-teman sekelasnya, setingkat sekolah atau setingkat dari beberapa sekolah. Tes ini dilakukan pada tingkat tertentu dan waktu tertentu saja untuk mengukur kemajuan yang dicapai dalam mata pelajaran tertentu. Jika telah selesai membahas satu atau beberapa pokok bahasan dari mata pelajaran tertentu, guru bisa memberikan ulangan harian atau ulangan umum pada setiap semester. Kalanya tes itu diberikan beberapa kali, sehingga kemajuan dan atau kemunduran prestasi belajar umum dilakukan oleh setiap guru atau instruktur dalam kegiatan pembelajaran, baik untuk laporan kemajuan belajar murid maupun untuk keperluan seleksi. Nah, untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan peserta didik dalam menguasai materi pelajaran tertentu secara luas. Jadi di sini tes tertulis. Tes tertulis adalah tes yang menuntut jawaban dari siswa secara tertulis. Tes tertulis diberikan kepada seseorang atau sekelompok murid pada waktu, tempat, dan soal tertentu. Tes uraian. Jadi secara garis besar ada dua bentuk tes tertulis, yaitu tes esai dan tes objektif. Tes esai dapat digunakan untuk mengukur kegiatan-kegiatan belajar yang sulit diukur oleh tes objektif. Tes esai sering disebut juga bentuk uraian karena menuntut anak untuk menguraikan jawaban dengan kata-kata sendiri dalam bentuk teknik dan gayanya sendiri. Tes esai sering disebut juga tes subjektif. Tes esai ada dua bentuk, yaitu esai terbatas dan esai tak terbatas atau bebas. Jadi yang pertama, uraian terbatas, misalnya sebutkan fungsi komputer bagi guru dalam melaksanakan proses pelajaran. Yang kedua, uraian bebas. Dalam pelaksanaan pengoreksian, guru boleh memilih salah satu di antara ketiga metode tersebut, atau mungkin menggunakannya secara bervariasi. Hal ini harus disesuaikan dengan kebutuhan. Misalnya guru menghendaki hasil jawaban yang betul-betul objektif, maka lebih tepat bila kita menggunakan metode bersilang atau cross methods. Sebaliknya, bila ada waktu luang, maka ada baiknya kita menggunakan metode per nomor, yaitu atau metode perlambar. Di samping metode-metode di atas ya, ada juga metode lain untuk mengoreksi jawaban bentuk uraian, yaitu guru, instruktur sudah menyiapkan sebuah model jawaban, kemudian dianalisis menjadi beberapa langkah yang terpisah, dan bagi setiap langkah disediakan skor-skor tertentu. Setelah satu model jawaban tersusun, maka jawaban masing-masing peserta didik dibandingkan dengan model jawaban tersebut, kemudian diberi skor sesuai dengan tingkat kebenarannya. Sorting method, yaitu metode memilih yang dipergunakan untuk memberi skor terhadap jawaban-jawaban
yang tidak dibagi-bagi menjadi unsur-unsur. Jawaban-jawaban murid dibaca secara keseluruhan. Kebaikan tes esai antara lain menyusun soal relatif mudah dan guru dapat nilai kreativitas siswa menganalisa dan mengsintesa suatu soal. Adapun kelemahan tes esai antara lain sukar, sekali dinilai, sekali dapat tepat dan komprehensif. Dan ada juga kecenderungan guru atau instruktur untuk memberikan nilai seperti biasanya. Lanjut ke tes objektif. Jadi tes objektif itu tes menuntut peserta didik untuk memilih jawaban yang benar. Di antaranya kemungkinan jawaban yang telah disediakan memberikan jawaban singkat dan melengkapi pertanyaan atau pernyataan yang belum sempurna. Tes objektif sangat cocok untuk menilai kemampuan peserta didik yang menuntut proses mental yang tidak begitu tinggi seperti kemampuan mengingat kembali, kemampuan mengenal kembali, pengertian dan kemampuan mengaplikasikan prinsip-prinsip. Jadi tes objektif terdiri atas beberapa bentuk, yaitu benar salah, pilihan ganda, menjodohkan, dan melengkapi atau jawaban singkat. Jadi bentuk-bentuk pilihan ganda. Soal tes bentuk pilihan ganda dapat digunakan untuk mengukur hasil belajar yang lebih kompleks dan berkenaan dengan aspek ingatan, pengertian, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Bentuk pilihan ganda terdiri atas pembawa pokok persoalan dan pilihan jawaban. Pembawa pokok persoalan dapat ditemukan dalam bentuk pertanyaan dan dapat pula dalam bentuk pernyataan statement yang belum sempurna yang sering disebut stem. Sedangkan pilihan jawaban itu mungkin berbentuk perkataan, bilangan, atau kalimat dan sering disebut option. Ada beberapa jenis bentuk pilihan ganda ini, antara lainnya saya sebutkan ya. Yang pertama yaitu distractor, yaitu option yang bukan merupakan jawaban yang benar. Yang kedua, analisis hubungan antara hal, yaitu untuk melihat kemampuan peserta didik dalam menganalisis hubungan antara pernyataan dengan alasan, sebab atau akibat. Yang ketiga, variasi negatif. Jadi, yaitu setiap pertanyaan atau pernyataan mempunyai beberapa kemungkinan jawaban dan disediakan satu kemungkinan jawaban yang salah. Yang keempat, variasi berganda, yaitu memilih dari beberapa kemungkinan jawaban yang semuanya betul tetapi ada satu jawaban yang paling betul. Tugas testi memilih jawaban yang paling betul. Yang kelima, variasi yang tidak lengkap, yaitu pertanyaan atau pernyataan yang memiliki beberapa kemungkinan jawaban yang belum lengkap. Tugas testi adalah mencari satu kemungkinan jawaban dan melengkapi. Begitu. Jadi contoh analisis hubungan antara lain hal pada soal di bawah ini saya akan menjelaskan terdapat kalimat yang terdiri atas pertanyaan statement. Yang pertama, jika pernyataan benar, alasan benar, dan alasan merupakan sebab dari pernyataan. Yang kedua, jika pernyataan benar, alasan benar, tetapi alasan bukan. Yang ketiga, jika pernyataan benar tetapi alasan salah. Dan yang keempat, jika pernyataan salah tetapi alasan benar. Dan yang kelima, jika pernyataan salah dan alasan salah. Contoh, soalnya, Gubernur Jawa Barat tinggal di Bandung sebab Bandung merupakan ibu kota provinsi Jawa Barat. Penjelasannya, Gubernur Jawa Barat tinggal di Bandung merupakan pernyataan yang benar. Bandung merupakan ibu kota provinsi Jawa Barat merupakan alasan yang benar dan merupakan sebab dari pertanyaan. Jawabannya jadi jawaban yang betul adalah A. Oke, sampai di sini udah paham. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara mengoreksi bentuk tes objektif. Jadi cara mengoreksi bentuk tes objektif sesudah item disusun kemudian diadakan tes. Maka selanjutnya kita mengoreksi jawaban siswa dari tiap item yang diberikan. Untuk mengoreksi jawaban tersebut kita harus menggunakan kata kunci jawaban scoring key sebagai acuan dan patokan yang pokok. Jika kunci jawaban ini sudah disediakan, maka siapapun dapat mengoreksi jawaban tersebut secara cepat dan tepat. Kebaikan tes objektif antara lain seluruh materi yang diajarkan dapat dinyatakan pada item-item tes objektif. Kemungkinan jawaban spekulatif dalam ujian dapat dihindarkan. Kelemahannya antara lain menyusun soalnya sangat sulit, membutuhkan waktu yang lama. Ada kemungkinan testi mencontoh jawaban orang lain dan berpikir pasif, umumnya hanya mampu mengukur proses-proses mental yang dangkal. Oke, sampai di sini saja untuk pembahasannya. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.